Ayah kembali dari cedera serius, membawa kembali kontrak pernikahan. Dia menyelamatkan Ning Yuanhou di medan perang. Hou Ye tidak membalas budi. Kontrak pernikahan antara Marquis of Ningyuan dan saya ditetapkan di tempat. Kyoto masih jauh. Rumah Hou juga merupakan keluarga berpangkat tinggi. Adikku enggan menikahiku jauh, menawarkan untuk menikahi Marquis dari Ningyuan untukku. Tapi dia sepertinya lupa bahwa dia memiliki kontrak pernikahan dengannya. Siapa yang tahu bahwa dia sedang menghitung dan menikahi seni bela diri. Tanpa diduga, setelah dia menikah, Lu Yunshuo tidak bisa menyukainya. Remote yang ditinggalkan. Zhuangzi berada dalam situasi yang suram. Pada tahun Zhao, ia membuat prestasi besar di medan perang di Xinjiang Utara. Dia dianugerahi gelar Jenderal Pelindung peringkat pertama negara. Fleur berlutut 7 kali. Saya tidak hanya pergi ke Beijing dengan layanan, tinggal di rumah jenderal. Dia juga dinobatkan sebagai Nyonya Pelindung produk pertama. Dia mungkin mendengar tentang saya. Sangat gila. Dia berhasil melarikan diri dari Zhuangzi, menyusup ke Kyoto dan membunuhku. Saya meninggal, dan dia juga tertusuk pedang panjang Zhao Jinian. Ketika saya membuka mata lagi, saya kembali ke hari ayah saya baru saja kembali. Ini juga saudara perempuan saya yang mengucapkan selamat kepada saya. Di masa depan, Anda akan menjadi selir berpangkat tinggi. Kontrak pernikahan Yang Ho Menshan adalah kontrak dengan adik perempuannya. Bagaimana saya bisa merampoknya? Saya mendengar itu, tahu bahwa saudara perempuannya Qin Yuting juga terlahir kembali. Ibu tiri Li tidak bisa mempercayainya. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan meraih telingaku. Saya menghindarinya. Dia duduk dalam bentuk teko dengan pinggang terjepit, menunjuk ke arahku. Apakah kamu mencoba merampok pernikahan ini? Aku memutar mataku ke langit, lalu berkata dengan jijik, pernikahan ini awalnya ditetapkan untukku oleh ayahku. Saya ingin menikah, mengapa merampok? Mungkin wanita bangsawan di kehidupan sebelumnya telah duduk lama. Saya memiliki keagungan saya sendiri dalam gerakan saya. Li terkejut olehku. Tunggu, dia kembali. Dengan marah mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arahku. Kamu melawan langit. Berani berbicara kembali? Qin Yuting sepertinya melihat sesuatu. Lihat mataku, rumit, ganas dan sombong. Dia mengucapkan selamat kepada saudara perempuannya. Di masa depan, itu akan menjadi singa yang terbang tinggi. Ibu, saya mencintai saudara Zhao. Ini tidak ada hubungannya dengan status. Jangan berpikir untuk mengalahkan bebek Mandarin. Li memelototinya dengan tidak setuju. Saya masih ingin membujuknya. Diinterupsi oleh ayahku. Dia melirik Qin Yuting dengan lega. Yuting berpengetahuan luas. Ada tingkat kemajuan dan kemunduran. Sangat memuaskan menjadi seorang ayah. Pernikahan seperti itu sulit didapat. Anda bisa masuk akal. Jangan berkelahi, jangan ambil. Tidak wajar tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Menunggumu menikah. Siapkan lebih banyak mas kawin. Wajah Wenyan Li segera ditarik ke bawah. Saya ingin menampar paha saya dan main-main. Ditarik oleh Qin Yuting. Melihat ibu dan anak perempuan mereka tidak membuat waktu lagi. Ayahku menatapku. Ruohan, setelah kamu menikah, kamu juga harus lebih memperhatikan Yuting. Hehe, aku mencibir dan tidak berurusan dengannya. Ini adalah kebaikan terbesar bibi dan nenek saya. Selama dia menjaga dirinya sendiri, saya bisa mentolerirnya. Dia terus bernapas. Wajah ayahku membeku. Tegur aku, Ruohan, kamu terlalu lancang. Ayah, jelaskan dulu, mengapa saya memiliki anak perempuan yang lebih tua dari saya dengan ibu tiri saya? Ajari aku pelajaran kehidupan terakhir. Sebelum ayah saya meninggal, dia tidak khawatir tentang Qin Yuting yang menikah jauh. Dia memberi 1000 instruksi. Biarkan saya menemukan cara untuk mencari tahu tentang dia. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah saudara tiriku, bukan saudara perempuan. Saat itu, dia berkata bahwa dia meninggal. Seorang pria mati seperti lampu padam. Saya merasa dirugikan. Itu hanya bisa diambil dengan lembut. Sekarang dia baik-baik saja. Saya harus menyelesaikan kesepakatan dengannya. Mengayunkan banteng. Untuk masalah ini, ayahku jelas tidak mau mengakuinya sekarang. Berteriak dengan marah, berbalik dan kembali ke rumah. Langkah berantakan. Bagian belakang panik. Saya tidak terburu-buru. Sudah lama datang. Saya bebas menggali seluruh kebenaran. Dapatkan keadilan untuk ibuku. Pada saat ini, keluarga Li juga lemah hati. Tapi dia tetap tidak menyerah. Ingin membantu Qin Yuting merampok pernikahan rumah Hou. Qin Yuting menghentikannya tepat waktu dan membisikkan beberapa kata. Mata Li terkejut. Mulutnya bergerak. Pada akhirnya, saya tidak berpegang pada masalah ini lagi. Pernikahan sudah diatur. Saatnya makan malam. Li Si menatapku dengan dingin. Jangan memasak dulu. Pernahkah Anda melihat seorang putri yang bisa memasak? Kataku arogan. Kemudian dia mengangkat kakinya dan menendang pintu pagar. Di luar rumah, lihatlah gunung belakang. Berpikir untuk mendapatkan daging untuk dimakan. Mengikuti Zhao selama setahun di kehidupan sebelumnya. Saya juga belajar berburu, kungfu sarana dan tinju dan kaki. Tidak apa-apa pergi ke pegunungan dan membunuh beberapa hewan kecil. Qin Yuting segera diusir. Dengan gugup bertanya, apakah Anda
dia akan menemukan Zhao Zinian. Mengapa mencarinya? Saya tiba-tiba teringat. Arah yang saya lihat barusan juga merupakan arah keluarga Zhao. Tampaknya Qin Yu menggosok matanya dan membuatnya kesal. Makanan dan pakaian telah menjadi masalah. Sepasang mata akan menatap pria itu. Saya tidak repot-repot berbicara dengannya. Angkat kaki Anda dan pergi ke arah gunung. Dia segera menyusul. Pegang aku dan peringatkan, aku akan memberitahumu. Aku tidak akan memberimu Zhao Zinian kali ini. Beritahu wanita itu bahwa saya hanya bisa melakukannya. Aku menyentakkan tanganku. Dia tersandung dan jatuh ke tanah. Apa itu Lady of Farewell? Aku akan menjadi putri dunia. Masih peduli tentang ini. Aku tersenyum menghina, berbalik dan terus melarikan diri. Adapun Qin Yuting, karena dia sangat ingin menikahi Zhao Zinian, menikah saja. Selama ada sesuatu yang tidak memuaskan di masa depan, berhentilah mengandalkanku. Kehidupan terakhir. Begitu Qin Yuting mendengar bahwa benda itu adalah pangeran dari rumah Hou, menangis dan berteriak-teriak untuk menikahi ayahnya. Dia dan ibu tirinya tidak bisa melakukannya. Itu hanya bisa menyuruhku mundur. Dia menikahi Lu Yunshuo, putra Marquis dari Ningyuan, sesuai keinginannya. Dan saya memenuhi pernikahan dengan keluarga Zhao untuknya. Menikah dengan Orion Zhao dari desa yang sama. Mahar Hou Mansion tidak dapat ditempatkan di halaman kecil seluruh keluarga Qin. Saya hanya punya 2 angsa, 2 tael harga pengantin perak. Dia adalah seorang wanita bangsawan. Di masa depan, dia masih akan menjadi kepala rumah Hou. Saya bekerja sebagai wanita desa. Roti dan air. Anda hanya bisa mencampur makanan dan pakaian. Tanpa diduga, setelah dia menikah, Lu Yunshuo tidak bisa menyukainya. Zhuangzi terpencil yang ditinggalkan. Situasinya suram. Dan tahun kedua pernikahan saya dengan Zhao Zinian, dia memenangkan juara bela diri. Medan perang di utara atas Xinjiang telah membuat prestasi besar. Dia dianugerahi gelar Jenderal Pelindung peringkat pertama negara. Hibiscus Kigui. Saya tidak hanya pergi ke Beijing dengan layanan tinggal di rumah jenderal. Dia juga dinobatkan sebagai Nyonya Pelindung produk pertama. Sebelum saya memasuki Beijing, ayah tidak bisa melakukannya lagi. Dia meraih tanganku, mengatakan bahwa Ruohan Yuting adalah adik iparmu. Ayah sudah pergi. Dia ada di dunia ini. Satu-satunya orang yang Anda cintai memiliki hubungan darah. Anda membantunya ketika Anda memasuki Beijing. Di masa depan, saudara perempuanmu akan saling membantu. Ayah tercengang. Saya kaget dan marah. Saya ingin meminta klarifikasi, tapi dia sudah kehabisan napas. Setelah memasuki Beijing, saya menanyakan tentang situasinya saat ini. Setelah mengetahui bahwa dia dibawa ke Zhuangzi, tetapi hidupnya bebas dari rasa khawatir, saya tidak peduli lagi. Kami tidak memiliki hubungan yang baik sejak awal. Setelah menikah, saya tidak tega membalas keluhan dengan kebajikan untuk waktu yang lama. Dia mungkin mendengar tentang saya juga. Sangat gila. Dia berhasil melarikan diri dari Zhuangzi, menyusup ke Kyoto dan membunuhku. Saya juga tidak menyangka itu. Saya hanya pergi berbelanja dengan iseng, ditikam di perut. Saya sudah mati. Dia juga tertusuk pedang panjang Zhao Zinian. Ketika kami membuka mata lagi, kami berdua lahir. Dia sekarang ingin menikahi Zhao Zinian dan menjadi istri jenderal. Menikah dengan seseorang yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bisakah kamu tertidur di malam hari di sisinya? Lupakan saja, aku terlalu malas untuk peduli. Selama saya tidak menikahi lubang api Zhao Zinian, saya tidak punya masalah dengan siapa yang menikahi saya. Hari ke-8 bulan Juli, rumah Hou datang untuk menyewa. Spesifikasinya sama seperti di kehidupan sebelumnya. Hanya saja hidup ini bagiku untuk dipekerjakan. Orang-orang Hou Mansion pergi. Saya akan bertanya kepada patriark. Itu harus diberikan kepada klan. Sisanya dibawa ke rumah yang saya sewa di kota. Li menangis dan menolak. Ayah saya juga menegur saya karena tidak seperti itu. Bahkan Qin Yuting, yang merasa bahwa dia telah menang dengan mantap dalam hidup ini, sudah tidak tenang lagi. Kakak, apa yang kamu lakukan? Mahar adalah menikah dengan keluarga ibu. Bagaimana Anda bisa mengambil semuanya? Mahar seperti itu harus dilengkapi dengan mahar dengan spesifikasi yang sama. Anda tidak mampu memberi kompensasi kepada putri Anda. Tidak apa-apa menggunakan mas kawin untukmu. Ini benar-benar seorang gadis yang ramah. Gadis-gadis ramah. Keluarga itu malang. Ayahku sombong. Jangan tertawa. Jangan tertawa. Li duduk di tanah dan menampar pahanya dan menangis. Anda ingin mengancingkan topi saya. Lalu aku akan memakai gelang itu untukmu. Atau bagaimana Anda membicarakannya dengan waktu? Masih ibu tiri dari ayah yang baik hati. Saya melahirkan seorang gadis yang lebih tua dari saya. Saya mengambil sekop saya dan menempelkannya di tanah. Pegang-pegangan sekop dengan kedua tangan. Letakkan dagu Anda di punggung tangan Anda. Atau bagaimana kamu membunuh ibuku? Ibumu adalah raja kematian yang kejam. Saya tidak melakukannya. Saya memperhatikan ayah saya dengan cermat. Melihat bahwa dia tidak terlihat seperti palsu. Kemudian sisa-sisa cahaya itu menarik perhatian Li yang tampak tidak wajar. Itulah yang dilakukan keluarga Li. Bukan
bukan penyangkalan cepat, Li. Aku tidak punya keluhan dengan ibumu. Mengapa menyakitinya? Kamu dan ayahku memiliki kedua anak. Tidak ada keluhan dengan ibuku. Siapa yang percaya bahwa saya memikirkan kematian ibu saya? Sepertinya Li juga baru saja kehilangan suaminya. Oke, Li. Anda tidak ingin menjadi janda. Bunuh rumah ibuku. Beri ayahku posisi. Takut. Juga menggunakan Putri Qin Yuting sebagai alat tawar-menawar. Suaraku jatuh. Semua penonton menatapnya dengan curiga. Jangan tanya mengapa. Karena waktunya memang kebetulan. Qin Yuting tidak terlihat seperti Anda. Ini sedikit seperti ayahku. Katanya itu bukan spesies ayahku. Siapa yang percaya bahwa pengakuan Li lunak? Perlawanan ketat. Saya tahu Anda membeli Broken Good Breast. Siapapun yang ingin Anda minum, aku menatapnya. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya mengetahui tentang ini. Memecahkan masuknya keluarga Li ke Beijing. Secara alami, saya tidak akan membiarkan dia pergi dalam hidup ini. Ya Tuhan, apa? Ruput usus rusak Anda omong kosong. Matanya berputar. Kelemahan hati yang jelas. Hehe, saya mengambil kuda poni kecil dan duduk setengah bersandar di dinding. Seluruh tubuh mengesankan. Gadis gemuk itu membawa saksi. Suaraku jatuh. Seorang gadis yang agak kekar. Seorang pria dengan hahou kuno muncul di pundaknya. Lisi melihat orang ini. Ekspresinya mengejutkan. Tapi dia dengan cepat tenang. Hanya saja kukunya yang gugup tersangkut di tanah. Zhang Tiedan, ayahku bingung. Ruohan, mengapa kamu menangkapnya? Dan ibumu benar-benar mati. Tidak ada yang menyakitinya. Jangan khawatir, mari kita dengar apa yang dia katakan. Zhang Tiedan juga tidak ambigu. Saya menceritakan semua yang saya tahu seperti kacang. Ayahku dengan marah bergegas dan memukuli Li. Li berteriak ketika dia dipukuli. Ternyata dia tidak hanya menyakiti ibuku. Saya juga mengkhianati ayah saya. Punya kaki dengan pria ini. Saya mengambil kesempatan untuk menulis pengakuan di samping. Gadis gemuk itu mengambilnya dan menariknya untuknya. Gadis gendut itu menarik ayahku pergi 3 atau 2 kali. Meraih tangan Li dan menekannya. Li menolak, tapi bagaimanapun juga, itu bukan lawan dari gadis gendut itu. Qin Yuting ingin menghentikannya. Tetapi orang-orangku menutup mulut mereka. Yang bisa Anda lakukan hanyalah merengek hantu. Saya tidak seperti dia. Satu hati adalah menikah. Karena ada kenangan dari kehidupan sebelumnya. Secara alami, ini adalah memanfaatkan ini untuk mendapatkan akses ke sumber daya dengan cepat. Berdiri sendiri adalah hal yang paling penting. Li terpaksa menunda lukisan itu, menyebar dan duduk di tanah. Anda memaksa saya. Perkelahian palsu menjadi trik. Saya tidak mengakuinya. Saya tidak mengenalinya. Aku tidak memukulmu. Seseorang menunjuk Anda dengan benar. Saya juga punya bukti fisik. Gadis gemuk itu membawa bibinya untuk menggeledah rumahnya. Gadis gemuk itu memiliki tindakan yang kuat. Segera keluar dengan membawa sebungkus obat. Berikan padaku. Aku punya kantong obat di antara jari-jariku. Apa itu? Anda tidak akan memberitahu saya tentang racun tikus. Itu racun tikus. Kalau begitu mari kita cari dokter untuk memeriksanya. Saya memandang Lin Langzong, satu-satunya di desa. Langzong mengambil kantong obat, mengendus dan menyentuh, dan dia mengeluarkan bubuk jenis lain dan menggabungkannya dengannya. Ini memang rumput usus yang rusak. Itu bukan tas yang meracuni ibumu. Dia sudah mati selama 7 tahun. Apakah saya mengatakan ibu saya diracuni? Apa Li tercengang? Baru saja saya bertanya kepada Anda. Untuk siapa Anda membeli rumput usus yang rusak? Apakah kamu mengatakan itu untuk ibuku? Anda meledakkan saya sejak hari saya tahu dia membunuh ibu saya. Baik di masa lalu maupun di kehidupan ini. Dia mati di mataku. Aku bertepuk tangan. Segera masuk. Kedua pejabat itu menyeretnya pergi. Tidak, ini bukan saya. Bukannya aku terlalu licik. Sengaja dibingkai. Dianiaya, Li berteriak ketakutan. Tetapi semua orang tahu bahwa setelah dia meracuni orang, tidak ada yang berani berbicara untuknya. Tidak ada yang berani terlibat dengan seorang pembunuh. Dia mengenal dirinya sendiri. Air pasang sudah berakhir. Dia menatapku dengan sengatan kosong. Qin Ruohan, kamu menyakitiku. Anda pasti akan dihukum. Anda tidak dapat melihat balasan saya. Apakah saya ingin Anda melihat putri Anda? Ada ancaman dalam nada suaraku. Dia segera diam dengan ngeri. Anda tidak takut dengan kebijaksanaan Master County. Mengetahui bahwa saya dianiaya. Putusan saya tidak bersalah. Jangan katakan Anda tidak dianiaya sama sekali. Bahkan jika Anda dianiaya, aku adalah putri masa depan. Apakah dia berani menentang saya? Saya tertawa beberapa kali. Lebih baik mengatakan Anda dengan arogan. Saat dia berbicara, dia melirik Qin Yuting dengan mengeluh. Mau, saya menyesal tidak merebut pernikahan dengan Qin Yuting. Mata Qin Yuting mengelak. Mengetahui bahwa ibunya mengakui kesalahannya, dia tidak lagi berjuang. Juga memiliki dendam terhadap ibunya di matanya. Putri seorang pembunuh. Saya khawatir tidak mudah menikah dengan pria yang baik. Tapi situasi Zhao Jinian, aku tidak akan membencinya. Setelah hukuman Li, Qin Yuting dan ayahku juga berhenti. Hari pernikahan, rumah Hou masih sangat tulus menikahi kerabat. Bahkan di kota terpencil ini, itu juga memberi saya
saya kemegahan dan keadaan yang pantas diterima sang putri. Saat kursi sedan tiba, seluruh desa datang untuk melihat kegembiraan. Namun, mereka semua dikejutkan oleh seluruh kota Hou Mansion. Jangan berani melangkah maju, tidak ada kemacetan. Sebaliknya, itu memberi jalan bagi prosesi penyambutan. Saya diundang oleh gadis gemuk dan rumah Hou ke-11 Po. Berjalan keluar dengan keras. Qin Yuting sangat tidak mau. Mungkin itu memikirkan kehidupan masa depan saya. Jangan berpuas diri. Menikah dengan Hou Mansion membuatmu menderita. Sudut mulutku sedikit bengkok di bawah jilbab. Maka Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Apa yang terjadi? Anda tidak akan kelaparan. Jadilah hantu kelaparan. Di kehidupan sebelumnya, Zhao Xinian pergi ke medan perang selama beberapa tahun. Kebetulan itu adalah tahun kelaparan. Jika saya tidak mengikuti Zhao Xinian, saya belajar sedikit tentang berburu. Saya khawatir mungkin mati kelaparan. Lalu apa? Pertama pahit dan kemudian manis. Ini lebih baik daripada Anda dulu manis dan kemudian pahit. Dia terus memberi saya. Saya belum berbicara. 11 Po mendengus dingin. Apa itu? Bagaimana pikiran kakakku bisa begitu kejam? Dia mengutuk gadismu pada hari pernikahan saudara perempuannya. Setelah hari ini, Anda adalah putri emas dan batu giok. Jangan bicara tentang panjang dan pendek dengannya sebagai gadis desa pedesaan. Kehilangan identitasnya dengan Anda adalah bawahan. Dia melompat berdiri karena marah. Secara bertahap dapat dipinggirkan oleh para pelayan ini. Semakin jauh dan semakin jauh dari kita. Tidak ada lagi jangkauan. Keluar dari gerbang halaman. Tubuhku tiba-tiba lepas landas. Saya sangat takut sehingga saya mengulurkan tangan dan meraih apa yang bisa saya pegang di depan saya. Suara menyengat terdengar di telingaku. Tiba-tiba, ada beberapa tawa dari samping. Kakak tertua, sepertinya kamu ditakdirkan untuk dimakan sampai mati oleh kakak iparmu. Pengantin baru itu tertangkap pada hari pertama pernikahan. Seorang anak laki-laki yang lincah menggoda. Saya menegang ketika mendengar ini. Rasanya seperti Anda telah mengambil daging. Saya benar-benar ingin mengangkat jilbab dan melihatnya. Tapi aturannya tidak bisa dilanggar. Saya tidak bisa menahannya. Sampai saya ditempatkan di kursi sedan. Saya mendengar pria yang memegang saya berkata, "Jangan takut. Aku akan melindungimu di masa depan." Pada saat ini, saya terkejut di dalam kehidupan terakhir. Lu Yunshuo, putra Marquis dari Ningyuan, mengatakan bahwa dia tidak datang untuk menyambut kerabatnya. Ciuman saudara keduanya yang menyambutnya. Jika bukan karena fakta bahwa saya telah mengunjungi Nyonya Ning Yuanho setelah saya memasuki Beijing, saya kebetulan bertemu dengannya. Saya benar-benar tidak bisa melihatnya. Naga ini adalah penguasa dunia. Bagaimana dia bisa datang ke sini dalam hidup ini? Saya tidak bisa memahaminya. Tapi segera saya melupakannya. Mungkin kelahiran kembali kita yang mengubah sesuatu. Apapun, apakah dia datang untuk menyambutku atau tidak akan mengubah rencanaku. Kursi sedan belum berangkat. Keluarga Zhao juga datang untuk menyambut mereka. Penduduk desa mulai berbicara. Kehidupan kedua saudara perempuan ini benar-benar berbeda. Lihatlah kemegahan kakakku. Lihat rak kakakku lagi. Tut-tut, aku membuka jendela kecil di kursi sedan dan melihatnya. Saya melihat Qin Yuting mengenakan gaun pengantin merah. Dia mengenakan bunga merah di kepalanya. Duduk di gerobak sapi Zhao Xinian dengan wajah biru. Dia melihatku, melotot, "Jangan sombong. Mari kita lihat aku saat kita berjalan." Turunkan tirai, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tahu dia akan menikahiku pada hari yang sama. Itu hanya untuk memicu cinta suamiku. Saya tidak datang untuk menyapa kerabat saya. Tapi siapa yang tahu bahwa Lu Yunshuo ada di sini kali ini? Dia menikah begitu lusuh. Tidak ada perbandingan dengan saya sama sekali. Itu hanya penghinaan yang dilakukan sendiri. Tidak peduli seberapa banyak dia menghibur dirinya sendiri. Akan baik bagi Zhao Xinian untuk keluar di masa depan. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa malunya saat ini. Prosesi penyambutan bergerak. Gerobak sapi Zhao Xinian didorong ke samping. Prosesi pengantaran saya berbaris ke stasiun. Kali ini kita akan menikah di Lujia Villa. Setelah menikah, mereka pergi ke Beijing bersama. Dan dia mengendarai gerobak sapi Zhao Xinian. Sengsara dan sengsara kembali ke rumah Zhao. Jarak tempuh setelah saya dikirim ke ruang gua. Gadis gendut itu diam-diam membawakanku 2 kue kering untuk dimakan. Saya akhirnya ingat kuil 5 organ dalam yang telah kosong selama sehari. Shizie baru saja memasukkan gigitan terakhir ke mulutnya. Saya mendengar suara gadis gemuk itu meminta perdamaian. Saya sedang terburu-buru untuk mengunyahnya. Saya ingin menelan semuanya. Ketika Lu Yunshuo mengangkat jilbabnya, aku menatapnya. Matanya berlinang air mata. Wajahnya memerah. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya ketakutan setengah mati. Saya akan tersedak sampai mati saat ini. Lu Yunshuo buru-buru mengambil telapak tangan dan menamparnya di perut bagian atasku. Saya poofet meludahkan gumpalan kue yang saya kunyah. Aku menepuk dadaku. Tarik napas lega. Terima kasih Lord Lion karena telah menyelamatkan hidupku. Dia tertawa, menuangkan segelas air untukku. Aku tidak akan menyelamatkanmu. Bukankah hari ini Anda akan
didakwa dengan seorang istri? Saya berkedip. Dia menyesap cangkir air. Itu adalah kekasaran saya. Tidak di masa depan. Aku melihatnya mengeluarkan sapu tangan dan menyeka mulutku. Buru-buru merunduk kembali. Tarik sapu tangan Anda sendiri. Bersihkan remah-remah dan noda air dari sudut mulut Anda. Suasananya tiba-tiba sedikit canggung. Lu Yunshuo meletakkan kerudung. Tidakkah menurutmu itu pemandangan yang buruk? Apakah ada? Saya tidak ingin ada hubungannya dengan Anda. Jangan berpikir saya tidak tahu. Kamu masih memiliki sepupu Bai Yue Guang di rumahmu. Saya hanya menggunakan pernikahan untuk melepaskan diri dari keluarga Qin sekarang. Katakan padanya dengan jelas sebelum memasuki Beijing. Tao Yishi dan Paman Li mengucapkan selamat tinggal padanya. Jika tidak, akan ada pertarungan sengit setelah memasuki Beijing. Qin Yuting di kehidupan sebelumnya itu dikalahkan di tangan Paman Liu Jing, sepupu Bai Yue Guang. Saya tidak tertarik untuk berkelahi. Terlebih lagi, saya tidak yakin saya bisa menang. Di kehidupan masa lalu dan sekarang, saya belum pernah mengalami kepengecutan Zhao Xinian. Saya tidak dapat menemukan seorang wanita. Jadi saya adalah satu-satunya wanita di halaman belakang Zhao Mansion. Menuju ini, Zhao Xinian baik-baik saja. Itu tidak bisa memberiku kebahagiaan. Dalam kehidupan saya di masa lalu dan sekarang, saya belum menyadari bagaimana rasanya menjadi seorang wanita. Saya juga sedih. Wanita yang dia sake juga meminumnya. Ini belum terlalu dini. Mari kita selesaikan. Aku menatapnya tercengang. Singkirkan gelas yang datang kepadaku di beberapa titik. Apa yang terjadi? Saya telah ditipu. Mengapa Anda pernah mabuk? Awalnya, saya juga tidak akan minum sake. Saya belum bereaksi dari keraguan diri saya. Dia duduk di sampingku, jangkau dan sentuh pipiku. Mau tak mau aku menatapnya. Saya selalu merasa ada sesuatu di matanya yang menarik saya. Ini seperti binatang raksasa di dalamnya. Siap melahapku kapan saja. Saya belum menemukan pikirannya. Tiba-tiba, tangannya meraih jepitan di dadaku. Saya mengulurkan tangan dan menutupinya. Lihatlah dia secara defensif. Apa yang kamu lakukan di rumah gua? Dia mengepalkan tinjunya. Mata dan Feng menyipit. Ucapnya dengan suara serak. Festival musim semi bernilai 1000 emas. Nona, kita tidak bisa memenuhinya. Saat dia berbicara, dia akan hinggap di atasnya. Aku mengangkat kakiku dan menendangnya. Tapi dia meraih sudut seputih salju. Nakal, jari-jarinya mengolesi kulitku. Nadanya penuh keintiman dan kasih sayang. Sensasi kesemutan datang. Saya tersipu. Saya juga mengakui bahwa saya tidak mengecualikan masuk dan beberapa kenikmatan. Tapi itu tidak berarti saya akan menyerah pada keinginan saya. Shizi, bisakah kamu melepaskannya dulu? Ada yang ingin kukatakan. Aku mendengus tersentak-sentak, tapi dia berkata dengan nada tegas yang luar biasa. Ada keheningan untuk beberapa saat. Masih mengendur. Oke, katamu. Saya duduk tegak, mengangkat matanya untuk melihat wajahnya setampan raja abadi. Mau tak mau aku menghela nafas bahwa dia layak menjadi pria tercantik di Kyoto. Tapi betapapun indahnya itu, tidak ada gunanya mempertaruhkan hidup Anda. Mataku kembali tegas. Bisnis keluarga Tuan Singa benar-benar tidak pantas. Saya hanya seorang gadis tuli yang tidak bisa membaca satu kata pun. Aku benar-benar tidak pantas untukmu. Lebih baik mengatakan bahwa dalam beberapa hari kita tidak memiliki kepribadian yang tepat. Bagaimana dengan disosiasi? Seseorang yang buta huruf dapat menulis pengakuan. Bunga jepit rambut KAI kecil. Meski tidak secantik wanita-wanita berbakat di Kyoto, tapi itu sangat menyegarkan bagi orang untuk dilihat. Dengan sentuhan keliaran, wajahku membeku. Itu benar untuk ceroboh. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tentang kepribadian tunangannya sebelumnya? Bagaimanapun, dia ingin menjadi ibu rumah tangga masa depan. Tentu tidak bisa terburu-buru. Aku menundukkan kepalaku sedikit lemah. Pangeran terlalu khawatir. Hanya klaim berlebihan. Saya masih bisa menulis beberapa kata. Tetapi ini tidak dapat mengubah fakta bahwa pintunya bukan pintu yang benar. Saya tahu saya tidak layak untuk dunia. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk tinggal di Hou Mansion. Jika kamu berpisah, kamu akan mengampuni hidupku. Jika saya mengatakan saya senang dengan Anda, saya tidak ingin dipisahkan. Aku menarik sapu tangan. Pangeran tertawa. Anda telah melihat semua orang besar. Seorang putri yang dibesarkan dengan baik. Salah satu dari mereka lebih baik dariku. Bagaimana itu bisa memuaskan saya? Pertama-tama, saya lebih rendah dari mereka dalam disiplin ini. Saya juga belum membaca beberapa buku. Tetapi Anda hafal hukumnya. Kata-kata hukum tentang pengakuan tulisan tangan sudah tersedia. Mau tak mau aku memegang dahiku. Inilah yang saya teliti untuk membalaskan dendam ibu saya. Itu saja. Ini masih studi di kehidupan sebelumnya. Benar-benar mabuk. Siapa tahu, di dunia ini, pangeran akan pergi membaca pengakuan biasa. Bisa melakukan itu. Itu berarti Anda memiliki kualifikasi yang sangat baik. Hanya sedikit bootstrapping. Dia akan bisa duduk kokoh di posisi sebagai ibu rumah. Dia melipat tangannya ke belakang punggungnya. Jari-jari kaki Anda. Anak ini bosan di hari kerja. Saya paling suka melatih orang, terutama istri kecilnya. Dia
Dia tiba-tiba meraihku dari belakang, menggiling dengan telinga dan pelipisku. Bibir menggoda berbicara di telingaku tentang wanitaku sendiri. Saya harus memiliki rasa pencapaian dengan berlatih secara pribadi. Para wanita yang disalin dari keluarga besar. Putra ini benar-benar tidak langka. Aku mengangkat kelopak mataku untuk menatapnya. Tertawa. Pangeran takut mencuri ayam tidak akan menghasilkan nasi. Wanita tua itu bisa menjadi ibunya dalam 2 kehidupan gabungan. Fandom saya tidak membiarkan dia berlutut dan memohon belas kasihan. Anggap aku pecundang. Mari kita begini. Lihat siapa di antara kita yang menaklukkan siapa yang pertama. Saat dia berbicara, dia menerkamku. Saya buru-buru memblokirnya. Terkejut dan bertanya apa yang harus dilakukan. Bukankah kamu sudah setuju untuk menikah denganku sekarang? Secara alami, ini adalah rumah gua. Kapan saya mengatakan ya? Saya ingat. Wajahnya hijau. Itu hanya saran. Itu tidak berarti saya setuju. Dia menarik wajahnya ke bawah. Berkata dengan dingin, keluarga lu tidak pergi. Hanya janda. Anda memilih yang sama. Apa yang begitu ganas? Dapat memikirkan nasib Qin Yuting tampaknya benar. Bahkan jika Anda berdamai, aku tidak akan membiarkanmu disentuh oleh orang lain. Anda yang memutuskan. Sungguh pernyataan yang arogan. Mengapa Anda tidak berkompromi demi hidup dan kebahagiaan Anda? Adapun pergi, plot nanti. Bagaimanapun, saya tidak berencana untuk menikah setelah perpisahan. Mengapa tidak mengalami bagaimana rasanya menjadi seorang wanita? Ini adalah satu-satunya penyesalan dalam hidupku yang terakhir. Akan lebih baik jika saya bisa membawa bayi bersama saya. Dan malam ini, kami berdua bertarung dengan akal dan keberanian. Kedua pemula itu akhirnya tersandung ke ruang gua. Bangun suatu hari, saya kesakitan. Lehernya panas. Saya menyentuh bekas gigi di leher saya. Pria anjing yang luar biasa, bahkan menggigit. 3 hari kemudian, saya akan kembali ke pintu. Lu Yunshuo meraih tanganku dan memasuki pintu. Sajikan dengan hati-hati. Dia ingin tidur denganku tadi malam. Saya mengambil segenggam bubuk obat. Berbaring langsung di tanah sepanjang malam. Leher kaku, sekarang lehernya agak canggung. Saya ingin marah pagi ini. Saya memegang potret dia meneteskan air liur. Dia langsung ditekan saat melihatnya. Nafas menabuh dan memohon padaku untuk merusaknya. Aku berteriak menakutkan. Dia dengan gugup memanggil bibi dan neneknya. Aku menyipitkan mata padanya saat dia tertawa. Dan fandom saya, lihat aku jika aku tidak melatihmu untuk patuh. Mungkin dia tidak tahan denganku. Ini untukku dan Paman Li. Qin Yuting juga memasuki pintu satu demi satu dengan Zhao Jinian. Dia marah ketika dia melihat kami menangis. Mengapa? Mengapa? Dia bergegas dan meraih lengan baju Lu Yunshuo. Lu Yunshuo, apa bagusnya dia? Kamu sangat baik padanya. Tapi itu menyakitkan saya seperti itu. Lu Yunshuo mendorongnya pergi dengan tidak sabar. Apa yang membuatmu tergila-gila? Kakak ipar Zhao harus menjaga istrinya sendiri. Dia melirik Zhao Jinian dan berkata. Wajah Zhao Jinian berubah. Mungkin berpikir bahwa Lu Jinian berpikir dia tidak berguna. Dia meraih Qin Yuting dan menamparnya. Saya tercengang. Dalam kehidupan sebelumnya, Zhao Jinian tidak pernah mengalahkan saya. Apakah dia masih memiliki kecenderungan kekerasan? Apakah saya senang saya meninggal lebih awal? Anda memukul saya. Qin Yuting menutupi wajahnya dan berkata dengan tidak percaya. Lalu dia memarahi dengan marah. Hak apa yang Anda miliki untuk memukul saya? Pria yang tidak berguna, miskin dan pengecut. Ini belum manusiawi. Apa gunanya hidup seperti sampah sepertimu? Apa yang membuat pria seperti Anda memenuhi syarat untuk menikahi seorang istri? Dia menangis. Aku ingin dipisahkan darimu. Bahkan jika Anda akan menjadi jenderal yang hebat di masa depan. Apa gunanya? Tidak manusiawi. Terakhir dari baris Anda akan mati. Hemat membuang-buang makanan. Perkara kita terpisah. Zhao Jinian langsung menulis buku pemisahan. Tinggalkan dia di keluarga Qin. Dia berbalik dan memohon padaku untuk membawa adikku masuk. Kamu satu-satunya yang membantu adikku. Aku hanya akan menjadi selir. Tolong, kata Lu Yun. Usir dia. Anda bisa melakukan apa saja. Selir Ben Lion. Aku pernah mendengar tentang bagaimana kamu menggertak ibuku. Juga ingin merampok pernikahannya. Aku sudah lama melihatmu tidak menyenangkan. Untungnya, Anda sadar diri. Mengekang. Jika Anda menikah, lihatlah bagaimana anak ini membersihkanmu. Mungkinkah ini yang terjadi di kehidupan sebelumnya? Jadi dia tidak ingin melihat Qin Yuting. Jadi taruh saja. Orang-orang dikurung di Zhuangzi dan disiksa. Bukan karena sepupu itu. Bagaimanapun, meskipun Qin Yuting diusir, tapi saya tidak mendengar dia menikah atau mengambil selir sampai saya meninggal. Adapun mengapa dia tidak melanggarnya, saya juga membawanya pada diri saya sendiri. Lagi pula, saya tidak berjuang untuk diri saya sendiri. Dia juga berjanji untuk menikah sebagai pengganti. Dia bisa memahaminya jika dia tidak membantu. Orang masih harus mandiri. Aku bahkan tidak bisa berdiri sendiri. Orang lain mungkin hanya menyakiti Anda jika mereka membantu Anda. Lebih baik tidak membantu. Untungnya, setelah 1000 layar, saya akhirnya sampai pada akhir yang pahit.
Zhao Jinian tidak manusiawi, tapi aku masih sangat mencintaiku. Barangkali saya tidak pernah menunjukkan penghinaan padanya. Meskipun saya masih memiliki beberapa penyesalan, tapi aku selalu merasa bahwa ini adalah takdir. Jika Anda tidak memiliki anak, Anda akan mengakuinya. Sekarang reputasi Qin Yuting benar-benar hancur. Zhao Jinian juga menjadi bahan tertawaan. Itulah yang terjadi di desa. Halamannya terlalu rendah. Para tetangga tahu segalanya. Zhao Jinian pergi dengan suasana hati yang buruk. Kali ini dia tidak mengikuti tes seni bela diri. Sebaliknya, dia langsung pergi ke medan perang. Qin Yuting menyesalinya setelah itu. Tidak ada tempat untuk mencarinya. Pada akhirnya, dia diberitahu oleh ayahnya kepada tukang daging Lai. Wajah pria itu penuh dengan daging. Masih seorang pejabat. Ayah tidak mau. Tapi itu tidak bisa dihindari. Tidak ada yang menginginkannya lagi. Saya harus membiarkan dia menikah dengannya. Dia ingin berlari berkali-kali. Tapi tukang daging itu pria yang kejam. Bawa dia bersamamu kemanapun kamu pergi. Ketika dia sibuk, dia mengikatnya. Beberapa orang memandangnya dengan menyedihkan. Saya ingin menyelamatkannya, tetapi saya mendengar bahwa ibu mertua saya yang selalu ingin lari. Saya harus menyerah. Tidak ada yang bisa mengurus pekerjaan rumah orang lain. Dan tukang daging itu terkenal kejam. Tidak ada yang berani menyentuh alis. Ketika saya mengikuti Lu Yunshuo ke Hou Mansion, katakan padanya mungkin aku bisa mencoba menjadi istrimu. Pembicaraan mimpi macam apa yang dia katakan, itu akan menjadi. Dan saya berkata, suatu hari nanti Anda muak dengan saya. Biarkan aku pergi. Jangan bunuh aku. Jangan mengurungku. Tidak pernah. Bibirnya menyegel bibirku. Aku akan memutar mataku dan melihat lagi. Mulut seorang pria akurat.